Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Qurratun Aini, selaku moderator, dan teman-teman saya yang pertama yaitu Aziz Suhendra, yang kedua Muhlis Sasin, dan yang ketiga Alianis Sakinah. Jadi kami kelompok 3 di sini akan membahas mengenai uji T-Test dalam aplikasi SPSS. Pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yang mana pembahasannya adalah mengenai apa sih itu uji T-Test tersebut. Uji T-Test adalah salah satu uji statistik parametrik yang fundamental dalam penelitian kuantitatif. Tujuan utamanya adalah untuk membandingkan rata-rata atau mean dari satu data atau kelompok data, yang mana nanti dari pembandingan itu kita bisa melihat apakah itu terjadi, apakah ada perbedaan data rata-rata tersebut secara signifikan atau terjadi karena kebetulan. Jadi, pada uji T-Test ini lebih cocok pada penelitian kuantitatif, di mana kita bisa melihat, bisa membandingkan nilai rata-rata itu terjadi secara signifikan atau hanya kebetulan saja. Menjelaskan tentang jenis utama dari uji T-Test. Nah, yang pertama yaitu ada 3. Nah, yang pertama itu one sample T-Test, yaitu uji T1 sampel. Nah, yaitu membandingkan rata-rata suatu kelompok sampel dengan suatu nilai acuan seperti konstanta atau nilai teoretis atau populasi yang sudah diketahui atau sudah ditetapkan. Terus yang kedua yaitu independent samples T-Test atau disebut dengan uji T sample independent. Nah, yaitu membandingkan rata-rata dua kelompok sampel yang tidak saling berhubungan atau berpasangan. Contohnya seperti berasal dari subjek yang berbeda. Terus yang terakhir yaitu paired samples T-Test, yaitu seperti uji T-sample atau disebut dengan uji berpasangan. Maksudnya yaitu membandingkan rata-rata dua pengukuran yang diambil dari subjek atau kelompok yang sama yang saling berhubung atau berpasang-pasangan. Terus yang kedua yaitu syarat-syarat dari T-Test. Nah, yang pertama yaitu data itu harus berdistribusi normal. Nah, artinya data itu harus berbentuk seperti kurva lonceng. Nah, yang kedua skala pengukuran itu minimal interval. Maksudnya data itu harus berupa angka yang sudah dihitung rata-ratanya. Terus yang ketiga yaitu varians kelompok harus homogen. Maksudnya yaitu khusus independen T-Test, yaitu seperti penyebaran dari varian data antar kelompok itu harus sama, khususnya untuk independen T-Test. Terus yang terakhir yaitu tidak ada outlier ekstrim, yaitu tidak ada nilai-nilai ekstrim yang merusak rata-rata. Selanjutnya yaitu mengenai tentang istilah-istilah penting yang terjadi atau ditemukan dalam uji T-Test. Yang pertama yaitu A atau tingkat signifikan, umumnya itu 0,05. Yang kedua yaitu H0 atau hipotesis 0. Yang ketiga yaitu HA atau H1, ya singkatan dari hipotesis alternatif. Yang keempat yaitu N atau data penelitian atau sampel. Yang terakhir yaitu K, variabel bebas atau terikat. Akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yang dimana saya di sini akan menjelaskan dasar pengambilan keputusan dan langkah-langkah uji T-nya. Nah, yang pertama kita lihat dulu, jika nilai signifikan itu kurang dari 0,05 atau nilai T hitungnya, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y-nya. Nah, sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau nilai T hitungnya tetap maka tidak terdapat pengaruh pada variabel X terhadap variabel Y. Mari kita masuk ke langkah uji T-nya, yang dimana yang pertama kita copy data dan pindahkan ke SPSS-nya. Terus masuk ke langkah kedua, yang dimana klik data view, copy paste, kemudian variabel view terdapat bagian name. Nah, di sana di name itu ubah dari sebelumnya, ubah ke X1, X2 dan Y. Nah, dan desimal 0 di label nama sesuai data-data, kemudian ke data view. Terus langkah ketiga, klik analisis, kemudian klik linear, pindahkan X1 dan X2-nya ke independen dan Y pindahkan juga ke variabel, kemudian klik OK. Nah, kemudian yang keempat itu kemudian melihat ke dasar pengambilan keputusan, yang dimana yang sudah saya jelaskan tadi, jika nilai signifikan itu lebih besar atau lebih kecil. Ini contoh, jika nilai signifikan ini di sini lebih kecil daripada nilai T-nya, maka dapat pengaruh pada variabel X terhadap variabel Y. Jika sebaliknya, ketika nilai signifikan itu lebih besar atau lebih besar dari 0,05 terhadap T hitungnya, maka tidak terdapat pengaruh pada variabel X terhadap variabel Y-nya. Terima kasih. Saya Aziz Suhendra akan membahas tentang T-table. Sebelum
Sebelum menentukan T-tabel harus melihat hipotesisnya apakah satu arah atau dua arah. Rumus T-tabel adalah T dalam kurung A titik 2 N min K dalam tutup kurung. T sama dengan buka kurung A titik 260 min 3 tutup kurung. T sama dengan buka kurung 0,05 dibagi 57 tutup kurung sama dengan 2,002. Buka kurung melihat di tabel tutup kurung. Tingkat kepercayaan 99%. A sama dengan 0,01 atau 95%. Selangkah-langkah menentukan T-tabel. Tentukan taraf signifikansi A, tentukan tingkat signifikansi penelitian Anda biasanya. Sesuaikan A jika hipotesis dua arah. Jika Anda menggunakan hipotesis dua arah, two talent. Bagi nilai A dengan 2, misalnya 0,05 menjadi 0,025. Hitung derajat kebebasan. DF untuk uji T, satu sampel atau dua sampel. DF sama dengan N min 1. DF sama dengan N1 tambah N2 dikurangi 2. Untuk regresi berganda, DF sama dengan N dikurangi K dikurangi 1, di mana N adalah jumlah total observasi dan K adalah jumlah variabel independen. Cara nilai T-tabel, cari nilai DF pada kolom vertikal tabel T. Cari nilai A setelah disesuaikan pada baris horizontal tabel. Nilai T-tabel adalah angka yang berada di persimpangan antara kolom DF dan baris A yang Anda temukan. Baik, itulah penjelasan dari kelompok 3 mengenai uji T-tes yang diaplikasikan dalam SPSS. Semoga dari penjelasan kami dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian dalam melakukan penelitian nanti. Kami dari kelompok 3 mohon maaf apabila ada tutur kata maupun perbuatan. Kami akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.